Ya, yang kedua amaliyah tasawuf. Amaliyah tasawuf itu zikir, ilmu tarekat. Maka tak ada ulama tasawuf yang tak pakai ilmu zikir. Pasti itu. Ilmu tarekat. Nah, ini dua ini yang penting, ilmu tasawuf dan amaliyah tasawuf. Yang ketiga akhlak tasawuf. Nah, kalau akhlak tasawuf itu buah daripada ilmu dan amal. Akhlaknya dia penyabar, dia pemurah, dia qanaah, dia ikhlas, dia wara. Itu akhlaknya. Ya, kita ini kadang-kadang belajar tasawuf yang disuguhkan akhlak-akhlak itu gitu. Ya, sementara umur kita ini sudah kasab, bentar lagi matahari tenggelam. Nah, kita dijejal-jejal dengan akhlak-akhlak terus gitu. Mana ilmunya, mana amalnya gitu. Yang penting itu Pak kalau belajar tasawuf. Ilmu tasawufnya mana? Ilmu ketuhanan, mengenal Allah. Itu ilmu tasawuf. Ya, amaliyah tasawuf zikir, zikir jahat, zikir khafi, zikir dengan ismu zat. Ingat Allah dengan zikir kepada Allah. Nah, tanpa itu kita hanya diberi bayang-bayang, tapi tidak diberi yang asli, yang sesungguhnya. Jangan tertipu, Pak. Nah, kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Waktu kita sudah sangat sempit. Nah, yang kita cari sekarang mana pegangan hidup, mana tompangan mati. Maka saya dari dulu saya bilang, udahlah, nggak usah mikir-mikir pahala-pahala itulah. Ada. Ini enggak mikirin pahala terus itu. Ngamal ini dapat pahala, amal ini dapat pahala. Itu. Emangnya bisa dibeli dengan pahala surga itu? Ya enggak lah. Itu. Udah kesampingkan dulu lah. Pahala dan dosa itu sebab akibat dari perbuatan kita sendiri. Berbuat baik kita dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Udah gitu aja. Hindari perbuatan jahat, laksanakan perbuatan baik. Nggak usah ngitung-ngitung pahala. Nah, yang kita pikirkan gimana kembalinya diri kita ke Allah. Itu dulu. Waktu sangat sempit. Nggak bisa Pak hanya sekedar kita dengar ceramah aja atau baca buku. Harus berusaha betul gitu. Belajar sama yang ahlinya, amalkan zikirnya. Nah, tapi kalau dari hati kita sudah anti zikir, wallahu a'lam. Ya, kasih bilang tadi, tidak ada ulama yang ahli tasawuf tanpa zikir. Para aulia Allah pasti pakai zikir. Nah, jadi kajian itu untuk menyampaikan pikiran, zikir amaliyah untuk membersihkan hati. Dua-duanya harus sejalan. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi situasi zaman kini? Ya kita berdiri di mana, Pak? Berdiri di syariat apa berdiri di tasawuf? Kalau berdiri di syariat, ya kita usahakanlah. Ya, ada pemerintahan kita, yang DPR bikinlah aturan, yang penguasa bikinlah aturan untuk menghambat jangan sampai perkembangan maksiat itu merajalela. Itu tugas penguasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ini pembagian tugas, Pak. Ketika kamu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan ini lambang kekuasaan. Artinya yang penguasa bikinlah aturan. Yang presiden, yang gubernur, yang bupati, wali kota, yang anggota dewannya bikin aturan untuk mencegah kejahatan. Ada LGBT, bikin aturan jangan sampai berkembang. Jangan dikasih ruang pula LGBT itu. LGBT itu penyakit, Pak. Masa dikembangkan penyakitnya? Mestinya diobati itu penyakit, gitu. Kalau dikembangkan nanti turun zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut lagi itu. Tenggelam semua ini. Nabi Lut itu kan sampai sekarang lautan mati itu kan. Ya kan negerinya Nabi Lut. Nah, karena itu LGBT yang berkembang akhirnya apa? Dikaramkan oleh Allah sampai sekarang. Nah, khawatir
Kalau berkembang LGBT nanti justru Indonesia tenggelam nanti. Nah, itu kita takutkannya. Jadi itu fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak sanggup, kita bukan penguasa, bukan anggota dewan, kita nggak ngerti, kita nggak paham itu. Fabilisani, dengan lidahmu. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para wartawan, nulis gitu, bicara dengan lisan kan, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Fa'ilam yastati biqalbi, kalau juga nggak sanggup pakai hati. Artinya apa? Kita bukan penguasa, bukan ulama, ya nggak bisa menasihatkan, pakai hati, jangan ikut-ikutan. Ya, itu artinya itu, jangan ikut pula. Kalau sudah jelas dia bohong, udah jangan diikuti gitu. Kalau dia sedang nipu orang, jangan diikuti gitu. Itu biqalbi. Nah, itu namanya pembagian tugas. Yaitu kalau kita lihat dari sudut syariat.